Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membuat konten, yaitu membuat trafo toroid, yaitu ya trafo ini trafo donat lah istilahnya ya. Ya ini mempunyai ini berat kurang lebih 15,25 kilogram ya. Dan ini nanti rencana ini mempunyai daya ini sesuai perhitungan saya ada kurang lebih mempunyai kemampuan yaitu 5000 watt ini ya, untuk merubah dari nanti dari 228 volt ke 220 volt. Ya ini nanti kita hitung. Saya akan mencoba ini ya, saya akan percobaan untuk membuat trafo ini yang nanti ini sangat berguna nih untuk trafo untuk inverter saya yang frekuensi rendah, yang rakitan, yaitu membuat rakitan sendiri. Saya sebelumnya sudah merakit sendiri, hanya waktu itu trafonya masih beli, dan ini rencana merakit sendiri trafonya, rencana ini merakit sendiri juga ini ya. Kalau dulu beli satu sudah jadi, saya akan merakit trafonya ini. Kalau dulu hanya dayanya 3000 watt kali 2 yaitu 6000-an. Nah, kalau ini hanya satu trafo, ini saya rencanakan, saya desain untuk 5000 watt. Ya ini nanti kita ukur ya, setelah kita cek nanti tingginya, kemudian diameter luar, diameter dalamnya, nanti akan kita hitung berapa jumlah luas daripada keren ini ya. Ini namanya keren ya, ini berapa luasnya, kemudian berapa lilitan per voltnya. Jadi untuk lilitan primernya nanti bisa ketemu berapa lilitan untuk primer, yaitu tegangan 220, untuk sekundernya yaitu 28 volt, itu berapa lilitan, kemudian menggunakan kawat berapa meter dan berapa milimeter ya nanti ya, berapa mili, kemudian yang sekunder berapa mili, dan mungkin kalau sekunder karena tegangannya kecil dengan daya yang sama nanti akan membutuhkan kawat yang rangkap yang lebih banyak dibandingkan kalau sekunder aja. Ini bisa untuk satu rangkap, satu kawat kita belit. Kemudian yang untuk primer yaitu kurang lebih bisa menggunakan 4 atau 5 atau 6 kawat ya nanti rangkapnya itu. Jadi supaya menghasilkan 5000 watt. Dan ini trafo ini keren ini masih belum kita lilit ya, ini masih baru saya beli ya, baru beli. Jadi seperti donat karena lubang di tengahnya ya. Jadi kalau biasanya kan kotak, kalau ini kan bulat. Ini nanti akan saya buat trafo ini. Saya akan percobaan membuat trafo, yaitu dengan donat ini, yang ini sangat berguna untuk inverter saya yang menggunakan frekuensi rendah. Ya ini teman-teman, nanti akan saya coba apakah bisa berhasil atau tidak. Nah kita akan, ini namanya percobaan ya. Jadi kalau ya percobaan atau lead bank ini biasanya kalau kita baru belum pernah ini ya, biasanya biayanya lebih banyak ya daripada yang sudah jadi, sudah pernah dibuat, tinggal membuat aja. Kalau percobaan biasanya nanti bisa biasanya biayanya bisa 2 kali, atau semoga dengan hitungan yang pas sekali melilit sudah cukup ya. Jadi sudah sesuai spek yang kita inginkan, yaitu dayanya 50 watt, kemudian arus outputnya yaitu dari nanti 220 ke 28 atau 28 ke 220, boleh sama aja ya nanti. Dan semoga ini nanti bisa berhasil ya. Nanti kan kalau belum berhasil, kita masih belum, nah kita cari kekurangannya apa, nanti semoga kita temukan dan semoga bisa berhasil untuk membuat ini. Dan ini untuk percobaan yang perlu waktu ya ini ya, karena saya membuat trafo itu ya baru ini. Kalau teorinya waktu sekolah itu kan banyak, tapi belum pernah prakteknya ya. Kalau belitan pompa air baru sudah pernah, tapi kalau membuat ini kan baru. Jadi
nanti kita lihat teori dengan prakteknya bagaimana, perilakunya mungkin harus kerapatannya harus kencang ya, tidak boleh kendor, karena kalau kendor bisa bergetar. Nah ini kan nanti bisa ditemukan dalam percobaan-percobaan ini. Semoga percobaan membuat trafo toroid untuk 5000 watt bisa berhasil. Dan ini sekarang akan saya ukur diameternya, kemudian tingginya, dan akan saya hitung. Ya, mari kita hitung. Ini teman-teman, ini akan saya timbang ini ya, beratnya berapa? Ya. Ya, ini beratnya kurang dari 16 ini ya, 15,25 ya, 15,25 ini. Ya, atau ini 15,25. Ya, kita cek ulang lagi. Ya, ini 15,25 ini ya. Jadi sudah ini bukan 16, kurang 16, jadi 15,25 kilo. Ya. Ya, kemudian ini saya ukur ini ya, diameter itu tingginya adalah 9 cm, kemudian diameter luarnya yaitu 20 cm, kemudian diameter dalamnya ialah 8,8 ini ya. Jadi diameter dalamnya 8,8. Jadi nanti saya hitung ya. Jadi sudah ketemu diameter dalam, diameter luar, dan tingginya ini ya, 29 cm. Ukurannya dalam senti. Ya. Ya, ini teman-teman, ini akan saya hitung ini ya. Jadi untuk kita hitung, kita rencanakan, kita akan saya buat ini ya, yaitu luas ini ya, luas ini. Jadi kerennya ini beratnya 15,25 kg, walaupun speknya ini 15 kg. Kemudian dayanya 5000 watt sudah saya hitung. Kemudian diameter 8,8, diameter luas 20 cm. Kemudian tingginya adalah 9 cm. Kemudian kita mencari luas keren. Luas keren itu sama dengan jadi diameter luar dikurangi diameter dalam dibagi 2 kali tinggi. Jadi ini 20 dikurangi 8,8 dibagi 2 kali 9. Nah ini sudah saya hitung, yaitu kurang lebih 50,4 cm persegi ini ya satuannya. Kemudian kita hitung lilitan. Untuk menghitung ini kan banyak cara sebetulnya ya, lilitan per volt yang dihasilkan dari luas keren ini ya, yaitu lilitan per volt itu yang dihasilkan adalah yaitu ada yang pakai 50 Hz per luas keren, ada yang menggunakan 35 luas keren. Saya lihat di internet itu ada yang 42 luas keren, dan saya akan mencoba yang 45 ini ya. Saya menggunakan 45 aja. Nanti kalau kurang pas kita naik turunkan ya. Nanti mana yang tepat saya coba. Jadi kalau menggunakan yang 45, jadi 45 dibagi 50,4 cm persegi, ini keluarnya adalah ini adalah 0,89 ya, 0,89 lilitan per volt. Jadi satu lilitan itu yang dihasilkan adalah 0,9 volt ya. Jadi
Jadi 45 dibagi 50,4 ya 0,89 ini ya. Terus kemudian lilitan primer, kita hitung lilitan primernya yaitu 0,89 kali, kalau primer kan pakai 220 ya, 220, jadi tegangan primer, lilitan di tegangan primer adalah ini dikalikan ini 195,8 atau saya bulatkan 196 lilitan aja, lilitan. Kemudian lilitan sekunder adalah 0,89 kali 28. Jadi tegangan sekundernya adalah nanti 28 volt yang saya rencanakan ya. Saya buat ini untuk inverter 48 volt. Jadi ini dapatnya adalah 24,92. Jadi sama dengan 25 ini ya, 25 lilitan. Kalau di sekunder ini ada ditambah untuk lilitan per volt kurang lebih ditambah 5% ya. Jadi 0,89 ditambah 5%, jadi mungkin 0,9an ini kalau ada yang menggunakan itu, jadi 0,9 kali 28. Jadi kita pakai punyaan saya aja, nanti kita cek kalau kurang nanti kan kita ukur tegangannya harus 220, kalau enggak 220 atau 28 ya ditambah lilitan gitu aja ya. Ya. Kalau kurang 1 volt ya kurang 2 volt ya kurang ditambah 2 lilitan ya, 2 lilitan kurang dikit. Terus kemudian ini untuk arus primernya ya, arus primernya adalah kalau ini menggunakan daya jadi arus primer sama dengan P per V. Jadi P primer itu kan ya 5000, kemudian primernya 220 sama dengan arus primer 22,7 ampere. Ya, kita bulatkan aja. Arus sekunder yaitu P2 dibagi V2 yaitu 5000. Nah, dayanya kan sama ya, keluar masuk sesuai perbandingan rumus itu di waktu kita sekolah, yaitu 5000 dibagi 28 sama dengan 178,6 ampere. Ya, kalau waktu di sekolah itu V1 dibagi V2 sama dengan N1 N2 sama dengan I2 I1 ini ya, berbanding terbalik untuk arus ya, waktu pelajaran di SMA itu atau di sekolah itu. Kemudian untuk apa ya, kebutuhan kawatnya itu kira-kira berapa mili. Untuk ini sudah ketemu ya, belitannya sudah ketemu, ini sudah ketemu. Sekarang kawat yang di primer itu ada nanti 96 lilitan, kemudian di sekunder 25 lilitan, di primer 196 lilitan. Nah, kemudian lebar diameter kawatnya berapa? Nah, itu kita hitung, yaitu ini menggunakan rumus di internet punyanya Teguh Jaya Teknik ya, kalau nggak salah itu ya, 3,14 kali R kuadrat sama dengan kali 6,6 ya, ini seperti itu. Jadi kita cari, kemudian arus primer kan sudah ada, jadi R kuadrat sama dengan jadi I primer dibagi 3,14 kali 6,6. Iya, I primer tadi kan sudah ketemu ya, I primer tadi 22,7 dibagi ini 20,7 ya, sama dengan 1,1. Kemudian ini kan kalau R sama dengan akar dari 1,1 sama dengan
1,05. Kemudian diameternya ya sama 2 kali R, yaitu menggunakan 2 kali 1,05 sama dengan 1,1 mili 2 ya, ini ya, 2 ini 2,1 mm ini ya. Kemudian I sekunder juga ini, I sekunder itu sama dengan sama, jadi itu sama ya, 3,14 kali R kuadrat kali 6,6, ini rumusnya. Kemudian R kuadrat ini sudah tahu, I-nya itu berapa tadi? 178,6 dibagi 20,7 sama dengan yaitu 86 ya, 8,6. Kemudian R itu sama dengan akar dari 8,6 sama dengan R sama dengan 2,9 ya. Kemudian diameter 2 kali R sama dengan 2 kali 2 kali 2,9 sama dengan D itu 5,8 mm ya. Jadi yang digunakan kawat ini ya nanti 5,8 ya. Jadi seperti itu. Jadi kawat yang digunakan ini kelihatan enggak ya? Ya, ini nanti bisa dilihat, dijelaskan ya. Ada mungkin yang sudah saya print supaya pakai komputer nanti supaya jelas. Ya, ini ngitungnya seperti ini. Ya. Ini enggak ada yang nyoting jadi enggak bisa, udah ketemu. Terus kemudian ini kita mencari tabel untuk ininya. Nah, ini ada tabel. Nah, ini hitung-hitungan yang sudah saya print, yaitu supaya kelihatan ya kalau tulisan saya tadi cepat-cepat ya kurang bagus mungkin. Iya, seperti ini. Dan kemudian kita cari tabel ya untuk dari internet. Ini Pak Teguh yang salah ya. Jadi kita butuh arus yang primer 2, berapa tadi ya? 2,1. Nah, ini diameter tembaga 2,1, ini ada ini nomor 20. 2,1, jadi betul yaitu arusnya arus trapo yaitu 22. Ini jadi diameternya betul 21, karena 21 ini per meter enggak ada. Saya menggunakan rencana pakai 2,2 karena perbandingan kalau beli trafo ya 1 on itu, kalau 21 ini tabelnya enggak ada yang 2,1 ini. Saya pakai yang 2,2 itu 25 ampere. Ini ya misalnya arus ya, ini 25 ampere, 1 gramnya, 1 onnya 3 meter ini ya, onnya 3 meter, kalau 1 kilo dikalikan 10 jadi 30 on ini ya. Ya. Kemudian yang satunya yaitu 2 butuhkan kawat 5,8. Nah, 5,8 kan nggak ada di sini, nggak ada. Ini berapa kawat yang dibutuhkan? Nah, ini akan saya hitung dulu. Ya, teman-teman, sesuai tabel ini untuk menentukan jumlah kawat sekunder nanti harus didouble ya, double 4, double rangkap 4 atau rangkap 7 atau rangkap berapa tergantung diameter kawat. Dari sini ada tabelnya ya. Kalau 3,5 atau 3 itu bisa untuk 46,63 ampere, yaitu untuk menghasilkan seperti itu ya.
Kalau 2,2 dia menghasilkan 25,08. Nah, ini yang sekunder tadi ini harus rangkap banyak ya, karena kalau primer tadi cukup 2,1 udah cukup. Kalau sekunder karena arusnya besar, tegangannya kecil berarti arusnya besar dengan daya yang sama ya. Jadi ini yang kawat kalau pakai 2,5 yaitu kalau pakai tadi yang 2,2 yaitu 7 rangkap. Kalau kawat pakai yang 2,5 mili yaitu 5,5 rangkap, yaitu double 5 ya ini ya. Kalau yang ini pakai 2,8 mili adalah yaitu 4,3 rangkap ya. Jadi belitanya itu double 4. Kemudian yang 3 ini double 2,8 ya. Hampir double 3 lah ini ya kalau dibulatkan. Ya, kalau yang ini double 4, ini double 3. Ya, ini double 5, 5,5 ya double 6 supaya cukup tegangannya. Ya, ya sementara teman-teman itu nanti ini akan saya apa ya? Saya kerjakan, nanti tinggal kita membelikan kawat emailnya. Jadi sesuai apa itu sesuai jumlah yang dibutuhkan. Nanti kita ukur berapa on, nanti bisa kita hitung juga karena ada di sini sudah ada kalau per onnya itu juga ada ini ya, per satu on meternya ya, seperti yang 2,2 mili ini satu onnya adalah 3 meter ya. Jadi kalau yang 3 mili per onnya hanya 1 meter. Jadi kalau beli apa ya, kalau beli 1 kilo itu hanya 10 meter. Jadi 10 meter ya lumayan ini untuk yang sekundernya ini untuk beli apa ya, belitanya ya, beli kawatnya. Ya sementara gitu teman-teman, ini akan setelah ini nanti saya akan carikan itu kawat tembaga email ya yang baik supaya hasilnya baik. Ya demikian teman-teman, terima kasih.